Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita seluruhnya. Begitu banyak dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai-sampai kata Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallah." Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Oleh karena itu, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya wajib untuk kita mensyukuri dari nikmat itu. Karena tidaklah nikmat itu ditambah melainkan dengan kesyukuran kita terhadap nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan ketahuilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk nikmat yang paling besar yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmatul Islam. Al-Islam adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Tidak ada nikmat yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung daripada nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah padanya, kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya, hatinya untuk menerima Islam, mengamalkan Islam, memeluk Islam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih." Maka apakah orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya, hatinya untuk Islam, menerima Islam, mengamalkan Islam, dan dia berada dalam naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya Rabbnya. Apakah ada yang lebih baik daripada itu? Apakah ada yang lebih mulia daripada nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang? Tentu tidak ada. Nikmat apapun, sebesar apapun nikmat itu, sebanyak apapun nikmat itu, dunia dan segala isinya, sekalipun itu berlipat-lipat, tidak akan seimbang, tidak akan sama, tidak akan mendekati nilai besarnya karunia nikmat Islam. Akan tetapi seseorang akan mendapatkan karunia, kenikmatan, kebaikan dari Islamnya itu apabila ia totalitas dalam mengamalkan Islamnya. Apabila ia bersungguh-sungguh dalam menjalankan keislamannya. Apabila ia masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, yaitu amalkanlah ajaran Islam. Praktekkanlah Islam dalam kehidupan kalian sehari-hari secara kafah, secara menyeluruh,
Jangan hanya memilih-milih ajaran Islam, amalan Islam yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan keinginannya, yang sesuai dengan kepentingan dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di?" Apakah pantas kalian beriman dengan sebagian ajaran Islam kemudian kalian meninggalkan ajaran yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka apa balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut? Apakah dia mendapatkan manfaat dari keislamannya? Apakah dia mendapatkan keberuntungan dengan keislamannya yang hanya memilih-milih ajaran Islam, amalan Islam yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan keinginannya? Tentu tidak. Justru dia hanya mendapatkan kerugian, kehinaan, kecelakaan di dunia, dan tentunya adab yang sangat pedih kelak di akhirat, wal iyadu billah. Maka dari itu ketika kita sudah diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kita tidak pernah minta, nikmat yang betul-betul murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam, maka tentu tidak akan ada yang bisa. Siapapun orangnya tidak akan bisa memberikan kita. Sekalipun itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya ketika mengharapkan keislaman pamannya yaitu Abu Thalib yang sangat ia cintai, yang sangat diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar bagaimana pamannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, kamu inginkan, wahai Muhammad. Apalagi kita jamaah. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, setinggi apapun kedudukannya, tidak akan mampu memberikan keislaman kepada siapa yang diinginkan. Dan tidak bisa pula mencabutnya dari siapa yang diinginkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haruslah kita bersyukur, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Islam ini dengan betul-betul memurnikan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi muslim yang semaunya, seenaknya, mengamalkan Islam sesuai dengan keinginannya, yang sesuai dengan hawa nafsunya dia ambil, yang tidak sesuai dia tinggalkan. Itu bukan bentuk sifat seorang muslim yang hakiki. Dan di antara bentuk kesempurnaan keislaman seorang hamba, tatkala dia meninggalkan seluruh perkara, hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kesempurnaan keislaman seorang hamba, baiknya keislaman seorang hamba, tatkala dia meninggalkan seluruh perkara, hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, dan begitu pula tidak bermanfaat untuk orang lain. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat ketakwaan kita kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya sebagai bekal kita kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah masing-masing dari kita memperhatikan apa yang akan kita persiapkan, apa yang akan kita bawa kelak di hari esok, yaitu di hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tahu, dan kita akan mendapatkan balasan dan ganjarannya sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan tak lupa pula agar senantiasa kita memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hendaklah senantiasa kita memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengirimkan salam kepadanya. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam,
akthiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah. Fa inna salatakum tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Faman kana aktsaruhum alayya salatan aqrabuhum minni manzilah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, terbanyaklah salawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Karena salat kalian akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan aqrabuhum minni manzilah. Barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku di hari akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.